Selamat berjumpa lagi di iPod, IPRC Podcast. Kebetulan podcast kali ini saya nggak ditemenin sama partner saya, Pak Masidil. Sekarang ditemenin siapa, Bung? Jona. Nah, kita sekarang ngomongin isu yang cukup menarik, terutama kalau menurut gua di kehidupan masyarakat, terutama anak muda hari ini di tengah-tengah kehidupan yang penuh tekanan. Kita udah kedatangan Kak Vika nih dari I Smile for You. Betul ya, Kak Vika? Iya, benar. Halo, nama aku Vika Dian dari I Smile for You. Nah, sebelum lanjut, kita bahas dulu. Apa sih I Smile for You tuh, Kak Vika? Oke, jadi I Smile for You ini sebenarnya masih bentuknya komunitas yang berusaha untuk menjadi network support system bagi kalangan anak muda Indonesia menyebarkan positive vibes. Nah, tujuan kami menyebarkan positive vibes itu untuk mencegah orang yang berkeinginan bunuh diri dan mereka jadi nggak takut lagi untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sekelilingnya. Gitu. Nah, bunuh diri nih. Ini jangan salah, lu setiap orang punya kadang-kadang terlintas untuk melakukan bunuh diri. Bener nggak, Kak Vika? Kadang kalau kita nggak nerima, tidak batas kita udah sampai gua nggak bisa nih nerima tekanan ini, itu tuh dorongan gitu tuh ada ya, Kak Vika ya? Lu belum pernah ngerasain bunuh diri? Aku suka positive vibes. Ya, bener itu. Gua pernah dipukulin orang tua gua sampai mau bunuh diri. Itu, Kak Vika. Jadi ini memang si I Smile for You tuh komunitas yang hari ini dibentuk kapan? 2011 ya? 16. 2016 kita ya masih belum terlalu tua kok. 2016 dibentuk dari apa ya ibaratnya kesadaran kelompok bareng untuk lihat bahwa ada permasalahan terkait dengan kesehatan mental dan orang-orang dengan kesehatan mental ini butuh bantuan, butuh raihan tangan teman-teman untuk survive ya, ibaratnya dia ngelawan itu ya, betul nggak Kak Vika? Iya. Jadi tadi kan Indra udah ngomong nih kalau misalnya setiap orang mungkin punya pemikiran bunuh diri. Ya kita nggak bisa generalisir ya kalau misalnya semua punya, tapi kemungkinan itu pasti ada pemikiran terlintas lah intinya ingin mengakhiri hidup. Dan ini I Smile for You terbentuk karena nggak sengaja waktu aku ngechat secara random teman-teman aku ngucapin say thank you lah intinya udah jadi teman dan lain-lain kayak apresiasi gitu kan. Terus aku nerima balasan yang benar-benar bikin aku kaget. Karena setiap aku nongkrong sama dia itu selalu hahaha. Jadi kayak nggak pernah susah kelihatan hidupnya gitu kan. Dan dia ngomong, thank you ya Vika udah jadi teman aku. Kalau mungkin kita nggak temenan, itu bisa jadi aku udah bunuh diri. Gitu. Aku kaget kan, what? Kayak isu bunuh diri di era-era itu sangat-sangat tabu buat dibicarakan. Betul. Kayak kita nunjukin sisi lemah kita ke orang lain tuh bener-bener tabu kan. Gak usah bunuh diri deh, kayak aduh aku tuh sudah lelah dengan hidup, itu aja udah kayak sesuatu yang wow, why gitu kan. Nah, akhirnya aku ikut workshop membentuk kampanye sosial dari campaign.com di 2016 dan kepikiran aja untuk bawa ide itu di workshop tersebut, dan campaign.com ngebantu I Smile for You untuk mewujudkanlah kampanye sosial ini berjalan di tengah masyarakat. Sampai hari ini aku tidak menyangka ternyata ada banyak sekali orang-orang yang terhubung dengan kita, baik itu membantu menjadi relawan ataupun juga terhubung untuk meminta bantuan seperti itu. Kalau boleh tahu nih, si I Smile for You itu program atau kegiatan itu apa sih, atau apa aja, kemudian apakah berkala tiap program khususnya? Betul, apakah memang tiap bulan, tiap minggu kumpul atau kayak gimana sih? Di luar respon fenomena ya, lu yang nanya langsung, nggak usah ngomong ke gua. Jadi selain isu-isu yang berkembang ya kan, pasti kan kampanye kan kadang kita harus merespon ya sebagai komunitas, tapi di luar merespon perkembangan isu soal mental health ini, program yang
isu bawaan dari ASML4U ini ada nggak gitu program khususnya, Kak? Oke, jadi waktu awal kita muncul memang sebagai kampanye sosial, bukan komunitas. Itu pun aku bergerak bareng teman-teman aku, segeng gitulah, pokoknya mengkampanyekan ini. Dan ternyata cara kita mengkampanyekan dengan cara ngetosin orang-orang yang nggak kita kenal di jalanan gitu kan, diapresiasi sama mereka gitu kan. Ternyata, oh iya aku juga pernah punya pemikiran kayak gitu Kak, misalnya kan kayak jadi curhat-curhatan gitu kan. Akhirnya kita bentuklah gerakan untuk di sosial media lebih mengedukasi secara konten gitu kan. Sederhana aja, pokoknya kayak jangan lupa tersenyum, terus kalau misalnya ada temen yang susah jangan kayak ragu buat nanyain kabarnya gitu-gitu kan. Gampang hal-hal kecil ya. Iya, benar-benar. Karena kita nggak suka hal yang ribet. Jadi mulainya makanya dengan smile ya. Nah, ternyata itu berdampak besar dengan beberapa orang yang kita temui. Dan akhirnya kita membentuk sebuah organisasi komunitas gitu kan. Dan punya program yang memang dijalankan secara rutin. Semenjak pandemi ini sih kita jadi lebih sering ya buat ngobrol. Kalau dulu tuh 1 bulan sekali kita ngumpul di Jakarta, terus kalau udah ngumpul itu nggak inget waktu pulang, soalnya udah asik main, lepas stres bareng-bareng, kayak gitu-gitu kan. Dan selama pandemi ini malah kayaknya di setiap minggu ada meeting bahkan lebih dari 3 kali, karena saking mudahnya untuk terkoneksi dari Sabang sampai Merauke kayaknya, gitu sih. Nah, ini kan dari tadi kita tuh ngomongin tentang kesehatan mental atau sehat mental ya. Nah, kan sebetulnya untuk orang awam kayak kami tuh punten ya, dalam tanda kutip, sorry nih, kesehatan mental itu selalu identik dengan orang gila. Apakah memang hanya orang gila yang hari ini dianggap sebagai orang yang tidak sehat secara mental, ataukah ternyata hal-hal yang selama ini kita anggap biasa tuh sebetulnya itu dianggap justru itu tuh malah jadi sebagai permasalahan kesehatan mental, Rafika. Kita kan nggak ini nih permasalahan itu. Gimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus sih, karena kalau kita bicara kesehatan mental itu kan sebenarnya sangat luas ya. Artinya mau bicara tentang penyakit, mau bicara tentang kondisi kita sehari-hari itu apakah kita dikategorikan sehat atau enggak sesuai pertanyaan Indra tadi. Nah, ini terjawab. Jadi ASML4U sendiri kan bergeraknya itu juga lebih ke arah well-being ya, kesejahteraan mentalnya. Nah, di situ kita bisa mengukur kalau tiap harinya itu kita sudah menjaga kesehatan mental kita belum. Kalau misalkan ada tanda-tanda kayak kita tuh ngerasa sumpek, stres gitu kan sama apa yang kita lakuin, nah berarti kondisi kesehatan mental kita tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, dan itu artinya kita butuh ngelakuin sesuatu, butuh bergerak. Nah, bergeraknya itu maksudnya seperti apa sih? Nah, merawat kesehatan mental tuh sebenarnya nggak terlalu sulit, yang penting kita tuh konsisten di dalam diri kita, melakukan sesuatu yang memang sesuai porsi. Maksudnya sesuai porsi ini mungkin agak ke time management ya. Kita nggak mungkin dong akan happy kalau kita kerja terus 24/7, ya nggak sih? Ya. Pasti akan ada muncul titik jenuh. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan kita liburan terus selama berbulan-bulan, apakah kamu yakin bisa happy dengan hal itu? Bisa jadi kayak kepikiran, oh ya, aku liburan uangku sudah habis berapa nih, kan juga jadi stres kan. Nah, jadi stres karena tabungannya nipis terus nih. Jadi porsi-porsi yang kayak gini tuh ya harus kita perhatikan, karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita di titik-titik tertentu. Yang jadi bahaya kalau misalkan kita udah ngerasa di titik yang memang benar-benar kok aku nggak mampu lagi ya ngelakuin keseharian aku, misalnya buat mandi aja aku susah. Terus aku ngerasa kayak aku maunya ngurung diri aja, aku nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau kontak sama siapa-siapa. Nah, itu tanda berarti kita butuh bantuan. Bantuan yang seperti apa sih sebenarnya kita butuhin kan? Itu kamu harus refleksi dulu. Ketika aku mencoba membuka diri dengan support system, misalnya keluarga atau teman gitu, apakah udah membantu atau enggak? Kalau misalnya belum, berarti ya silakan untuk
hubungi profesional, dalam artian di sini kan psikolog atau psikiater sesuai kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Nah, menarik ya, tadi kan baru Kak Vika bilang satu aja ya, ciri-cirinya atau ukurannya suntuk atau stres dengan keseharian kerja. Saya sudah mengalami itu, Kak Vika. Kalau boleh tahu nih, sebetulnya ciri-ciri yang atau tanda-tanda orang yang dalam tanda kutip dia sedang mengalami gangguan kesehatan mental itu apa aja sih, selain dia mulai ngerasa stres gitu. Terus kan kadang-kadang ya mungkin ini lumrah dilakukan oleh orang lain, kayak kadang-kadang ada satu waktu aku tuh nggak mau, kayak aku misalnya, aku nggak mau kemana-mana, diem stay di tempat, ngambil jarak dari orang dan nggak mau ngobrol sama orang, karena kalau aku tuh tipikal orang yang kalau punya masalah ditanya malah berantem gitu, karena nggak mau didebat gitu, jadi udah mending diam aja gitu. Nah itu jadi apa aja sih yang jadi ciri-ciri dalam tanda kutip bahwa kalau saya sudah merasakan ini, kalau dalam tanda kutip itu ada kemungkinan kamu sedang mengalami gangguan atau gangguan kesehatan mental. Gimana sih? Kita sebenarnya nggak boleh self-diagnose ya, tapi kita perlu untuk memahami nih indikator kapan sih aku perlu menganalisa diri aku itu sampai sejauh mana aku ini nggak bisa lagi untuk mengatasi problem aku sendiri, kayak gitu kan. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya, ya aku udah ngerasa aku stres, tiap hari itu aku kayak capek, bahkan kayak aku nggak semangat lagi untuk ngelakuin hal apapun gitu kan. Dan ini nggak teratasi sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, itu perlu banget ke profesional untuk bicara, karena mungkin di sini perlu ada diagnosa medis kan. Dan ketika kita bicara tentang gangguan itu bukan artinya juga kita langsung ada penyakit mental gitu kan, itu berbeda. Jadi gangguan kesehatan mental ini kalau misalkan kita omong itu masih terlalu general ya teman-teman termnya gitu kan. Jadi kita perlu lihat lagi nih, kalau misalkan udah bicara kayak ada diagnosa, nama penyakit dan lain-lain, nah itu berarti memang harus ngobrol dengan sama profesional. Kalau misalkan kayak semacam sadar aja, oh iya aku nih kayaknya keganggu deh kesehatan mental aku gara-gara mungkin pasangan aku tuh marah, terus padahal aku nggak tahu apa yang bikin dia marah gitu kan, kayak aku capek juga loh, aku punya batas. Nah misalnya tadi kalau Indra ngerasa kayak ada masalah dan capek, itu kan lebih cenderung diam kan, butuh energi, artinya recharge, itu juga normal. Tapi kalau misalkan recharge-nya ini kok nggak selesai-selesai, ibaratnya kayak sehari 2 hari masih oke lah gitu, tapi kalau sudah kayak berbulan-bulan aku mengurung diri, ini kan berarti sesuatu yang di luar batas kewajaran lagi kan, berarti ya memang butuh profesional kayak gitu. Jadi sebetulnya memang gangguan kesehatan mental itu bisa dialami oleh siapapun, terutama yang kerja, kemudian anak sekolah, yang kuliah juga kan punya masalah masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi memang ketika efek dari gangguan kesehatan mental itu sudah terlalu lama gitu ya, itu perlu pendekatan khusus ya dalam tanda kutip. Jadi kalau lu pacaran ya, lu kan gini, KPK kan tidak menutup kemungkinan bahwa kesehatan mental itu muncul dari sebuah hubungan, ya enggak? Ya, betul. Ada namanya pacarnya toksik. Toxic relationship ya. Sekarang lagi musuh toxic relationship karena cinta dalam tanda kutip dilarang ini itu, kemudian nggak boleh gaul, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu nggak boleh pakai baju warna ini, dalam tanda kutip udah kelebihan, kan itu bisa juga mengganggu kesehatan mental si pasangannya ya. Oke. Lu toxic. Ya kayak kata-kata toxic ini lagi populer banget ya. Jadi sebenarnya toxic relationship itu pun nggak hanya antara kita dengan pasangan, bisa jadi kita dengan rekan kerja, kita dengan keluarga. Jadi bisa applicable buat hubungan apapun, nggak harus romantis hubungannya. Dan
apa sih yang bisa kita sadari kalau kita terjebak dalam hubungan yang toksik? Itu kita ngerasa ketika kita berada di dekat orang itu bawaannya nggak nyaman, dan ya intinya kayak jadi saling menyakiti. Misalnya nih ada yang posesif gitu kan, ngelarang ini itu gitu kan, tapi orangnya yang dilarang ini kan ngerasa nggak nyaman gitu loh. Tapi di sisi lain juga orang yang posesif ini tadi, aku nggak suka nih kalau pasangan aku tuh kesana sini gitu loh. Nah Bentar, itu Kak, aku potong. Nih, dalam ya. kasus itu, yang punya kesehatan mental, yang larang-larang atau yang dilarang? Jadi, Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi toxic itu tuh menurut aku ada dua ya. Menurut aku pribadi. Artinya toxic itu bisa jadi bukan karena karakter orangnya yang memang toxic ya, tapi situasinya yang toxic. Karena misalkan dua karakter ini benar-benar memang nggak cocok gitu loh. Ya, kan memang kenyataannya secara natural ada orang yang nggak cocok, ada orang yang cocok kan. Makanya bawaannya kalau orang yang nyambung, cocok ada yang pasti nggak nyambung ya. betul, pasti langsung connect aja gitu kan. Nah kalau misalnya udah memang nggak cocok ya pasti dari segi misalnya nih antara aku dan Jona gitu tidak cocok gitu kan ya. Nah di akunya ngerasa toksik, di Jonanya juga ngerasa toksik. Kita nggak bisa kayak nganggap cuma akunya atau Jonanya yang toksik kayak Jadi gitu. bisa person Tapi ya hubungannya kayak. ya betul. Memang Tapi ada juga karakter yang memang toksik. jangan ini ya, kita juga ketika kan pasti ngerasa ya, gua udah ngejalanin sekitar 1 atau 2 bulan kayaknya nggak cocok deh. Jadi jangan takut untuk menyudahi itu ya, karena dalam itu akan kemungkinannya besar untuk nanti jadi toxic relationship ya ke depannya. Ya, benar-benar. Jadi tahun larang-larang. ya ini kayak dating advice deh jadinya. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok atau ngerasa kayak hubungan itu tuh menjebak kita banget ya, buat apa sih kita pertahankan? Yap. Dalam artian ya kalau hubungan itu nggak sehat, mau sampai berpuluh-puluh tahun pun akan tetap seperti itu gitu kan. Kecuali kalau misalnya bertengkar itu normal ya. Maksudnya kalau kalian punya saudara atau keluarga kan pasti ada bertengkar-tengkarnya kan. Kalau bertengkarnya di jadwal, Gimana Kak? Selasa, Rabu, Kamis bertengkar, Jumat, Sabtu, Minggu baikan. Ini tuh pasti gitu lagi. Ada tuh teman. Tapi Kak, aku mau nanya, kayak sebenarnya ya, kayak jujur nih. Oke. Apa sih orang-orang tuh ngomongin mental gitu, kayak apa anak sekarang itu lemah banget atau gimana? Enggak, bukan mau kayak dikit terkuat. Dikit ngomong, aduh mental gue terganggu nih, hustle kultur dikit, aduh mental gue keganggu nih, aduh gue nggak sehat nih, toksik nih gitu kan, aduh kerja gue nggak bagus nih, apa segala macam. Isi Twitter aku kemarin kayak semua orang kena penyakit mental apa gimana sih, atau ini fenomena yang hari ini semua orang ngomongin mental health ini kan. Tadi ada poin dari kakak kayak kita nggak boleh self diagnosis gitu kan, kayak kita nggak boleh menyatakan mental. Bahkan banyak teman-teman Twitter aku, mereka ngomongin mental health tapi mereka gue kena mental illness nih, kayak beda kayak apa gitu. Fenomena orang-orang yang sering ngomongin kesehatan mental ini keganggu ini apa sih Kak yang bikin akhir-akhir ini gitu loh? Ini memang ya, kayaknya lagi banyak banget orang yang suka internalisasi perasaan gitu. Ada quotes atau hal yang related gitu kan, langsung diinternalisasi. Padahal kan sebenarnya kita tahu ya, feeling itu temporary atau sementara artinya. Jadi kita nggak mungkin kayak dalam 365 hari itu selalu bahagia, atau 365 hari itu selalu sedih. Kalau memang ada tanda-tanda kita terlalu banyak waktu yang sedih, itu ya kita perlu refleksi diri lah. Apakah aku butuh bantuan profesional atau enggak. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Juna tadi, gangguan kesehatan mental itu bisa aja terjadi kapanpun. Karena kan kita sekarang hidup di era yang memang ya walaupun kelihatannya serba mudah ya, kayak dengan adanya teknologi dan lain-lain gitu.
Tapi kompetisi kita juga semakin sulit gitu kan. Ya wajar kalau memang orang ngerasa punya kesulitan terus merasa terganggu gitu. Yang jadi masalah kalau misalnya nyebutin, kayaknya gue kena mental illness deh. Tapi dia nggak konsultasi ke profesional, ya itu nggak bisa sih. Karena itu namanya self diagnose. Ya, Dan kalau juga yang bilang-bilang itu ya, kayaknya gue bipolar deh. Gue dalam satu waktu yang bersamaan bisa tiba-tiba bete tuh bisa seneng. Gue tiap hari kayak gitu. Aku tuh termasuk juga orang yang dalam waktu berdekatan bisa langsung tiba-tiba diam dan malas ngobrol sama orang lain. Kemudian tapi dalam satu waktu bersamaan juga bisa ketawa-ketawa lagi. Tapi tidak pernah beranggapan bahwa mentalnya nggak sehat. Mentalku nggak sehat. Jadi memang ya mungkin karena tadi ya ada support system yang memang teman-teman di lingkunganku juga kalau udah mulai lihat aku bete kan, lu kenapa lu nanya, ya minimal kan itu tuh satu tindakan kecil yang bisa dalam tanda kutip kalau hari ini permasalahan tertinggi dari kesehatan mental adalah bunuh diri, ya minimal itu bisa meredam itu kan. Ada yang nanya, lu kenapa, ada masalah, lu cerita ke gua gitu kan. Kalau saya kan masalahnya cuma satu, nggak punya duit, udah selesai, apalagi gitu kan. Anak-anak beda dengan, tapi ya aku mau tanya nih Kak, kan anak-anak zaman sekarang tuh apa ya, gimana udah mulai gaya hidupnya juga beda, mungkinnya zamanku SMA, zaman aku SMP yang sekarang kan bullying yang kayak gitu, terus dengan adanya media sosial juga kan cyberbullying tadi itu apa ya, kayak orang tuh gampang banget untuk ngejustify orang gitu. Kalau lu orang nggak bener, lu orang bener, lu jahat, lu nggak jahat gitu. Apakah itu juga jadi salah satu permasalahan yang hari ini dirasakan oleh I Smile for You gitu ya? Ada itu salah juga nggak sih? Oke, sebenarnya aku mau klarifikasi dulu deh. Kayaknya kalau misalkan kita ngomongin, apa ya, orang tuh punya sensitivitas yang berbeda-beda kan. Jadi kita nggak bisa kayak ngejudge mereka sehat atau nggak sehat. Dalam artian yang bisa bilang sehat atau nggak sehat itu ya dirinya sendiri. Dan di sini kita tahu kan kalau misalkan secara fisik kita nggak tahu nih sakitnya apa, tapi kita ada panas, meriang gitu kan. Kadang kita ngomong pasti aku lagi nggak sehat nih, kayaknya aku lagi masuk angin gitu. Ya sama dengan mental. Kalau misalnya ngerasa kayak mental kita lagi lelah ya juga bahasanya adalah tidak sehat gitu kan. Tapi tidak sehat di sini artinya bukan berarti itu kita ada gangguan atau penyakit mental gitu loh. Gitu. Jadi kayak wajar aja orang ngomong kalau misalnya aku lagi nggak sehat secara mental. Berarti ya dia sadar kalau misalkan dia kondisinya saat itu nggak yang memang nggak prima gitu loh mentalnya. Tapi bukan artinya dia punya penyakit mental atau enggak. Yang bisa memahami itu adalah si profesional. Untuk diagnosa itu kan harus ada assessment juga. Nah makanya misalkan Indra tadi ngomong mood aku juga kadang berubah cepat atau enggak. Nah jadi kalau misalkan orang ngerasa kayaknya aku bipolar deh gara-gara mood aku tuh cepet banget berubahnya dan lain-lain. Wah itu nggak bisa kita sendiri ngomong, harus profesional karena kan ciri-ciri kesehatan mental satu sama lain tuh mirip-mirip gitu loh. Bisa jadi kamu ngira kamu bipolar, ternyata kamu bukan bipolar tapi gangguan lain kayak gitu. Ribet aja orangnya gitu. Ya tiba-tiba bete, tiba-tiba ini. Nah itu tadi ya balik lagi karena semua juga jangankan sehat mental ya, yang hari ini tuh dalam tanda kutip susah kelihatan ciri-cirinya sehat, kesehatan tubuh fisik aja juga kan yang kelihatan juga perlu diagnosis yang dari dokter atau dari ahli atau dari profesional gitu, apalagi permasalahan mental. Nah sekarang di I Smile for You tuh yang hari ini dengan relawan yang banyak, audiens yang kakak hari ini dalam tanda kutip sama teman-teman lagi lagi kerjain itu sebetulnya yang paling banyak tuh karena apa sih mereka mengalami gangguan atau kesehatan mental tuh karena apa? Apakah karena beban kerja, beban kuliah, atau karena media sosial? Kan orang-orang zaman sekarang tuh, waduh gua udah post foto bagus-bagus yang like-nya cuman 3, itu juga kan kadang-kadang jadi gimana? Apakah itu juga berpengaruh atau kayak gimana kan?
Oke, kita sebenarnya nggak sampai mendata banget ya. Maksudnya karena orang kan masuk, maksudnya datang pergi kayak gitu kan, itu wajar banget di kita. Dan apa namanya, orang pada dasarnya tuh pengen punya support system. Tapi nggak semua orang itu cukup beruntung ya punya support system di sekeliling mereka. Makanya mereka mungkin kontak komunitas-komunitas kayak kita gitu. Nah, di sisi ini kalau kita lihat juga masalah yang paling sering ditemui audiens kita adalah kesepian. Makanya itu tadi mereka ngerasa kayak nggak ada support system gitu. Walaupun ya mereka punya keluarga, mereka punya teman. Kayak gini deh, kalian pernah nggak sih mikir followers gue di Instagram atau di mana TikTok gitu kan bisa beribu-ribu, tapi kalau waktu susah gini bingung mau hubungin siapa yang bakal paham diri gue kayak gitu kan. Ya kayak gitulah orang-orang juga sama gitu. Kak, nyambut omongan yang followers tadi, Kak. Menurut Kakak orang yang punya second akun itu gimana sih, Kak? Gue punya 4 akun. Lu mau bilang second akun Dia punya gak sehat secara mental. Gue punya 4 akun. Aku punya berteman baik dengan temanku, gitu kan. Baik banget kan ya. Tapi kok dia lebih aktif di second akun yang aku nggak di follow gitu. Maksudnya kenapa sih? Lu yang bermasalah. Well, macam maksudnya fenomena aku akan bisa. Zaman aku SMA dulu kayaknya semua pada pakai akun utama gitu kan. Kita mau ngapain ya kita share di sosial media kita kan, kita ngapain kita share di situ kan. Ini kenapa kok ada fenomena sekarang itu orang memilih-milih gitu loh, Kak. Oh yang ini jangan tahu, gue share-nya di sini. Yang ini jangan tahu loh. Itu fenomena itu ada bagian dari diskursus kesehatan mental juga nggak, Kak? Atau sebenarnya nggak nyambung gitu mah biasa aja gitu? Atau mental? Ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih. Dan aku nggak akan kasih jawaban yang benar-benar menjawab pertanyaan ini ya, karena artiannya tiap orang itu punya alasan tersendiri kan. Mereka kenapa punya second account? Bisa aja itu second account-nya cuma buat album dia karena Google Drive-nya penuh ya, daripada fotonya hilang bisa aja dia buat ngepost itu kan. Atau di sisi lain dia itu tipikal orang yang butuh curhat tapi lewat media, bukan yang kayak Dear Diary. Kalau zaman dulu ya mungkin orang kan kayak gitu. Sekarang kan fenomenanya orang kebanyakan curhat ya di media sosial. Karena mungkin juga apa ya, mau ngomel-ngomel bingung kemana. Kalau orang yang diomelin ini malah justru ngomelin kita balik, aduh, aku kan tadi cuma mau ngeluapin apa yang aku rasakan gitu, kok malah diomelin balik sih kayak gitu-gitu kan. Ngomong apa juga langsung ada yang gede, lu ke gua lu. Lu cuma mau denger apa yang lu mau denger. Jadi untuk menjawab pertanyaan Jona tadi ya coba Jona tanya deh langsung sama orangnya. Temen saya. Karena hanya dia yang bisa jawab ya. Aku yang punya akun follow saya. Ini ya yang aku juga sebetulnya agak tertarik ya dengan permasalahan kesehatan mental, karena kalau di luar negeri itu nyata ya, kayak aku ada beberapa artis band yang hari ini vokalisnya tuh bunuh diri, kayak kemarin terakhir kan Chester Bennington, yang orang-orang bahkan istrinya aja nggak percaya kalau dia ternyata mengidap gangguan kesehatan mental. Dan kalau kita ternyata diruntut dari kecil tuh dia tertekan, kemudian dalam tanda kutip korban pelecehan seksual yang dia tidak berani ngomong itu. Nah itu sampai ke bawah ke ini. Kemudian Chris Cornell sebelumnya juga yang memang dalam tanda kutip sama juga kasusnya dengan Chester Bennington. Nah ini untuk yang di I Smile For You, audiensnya ada nggak sih yang kayak gitu? Jadi dia sebetulnya secara gangguan kesehatan mentalnya tuh bukan dari lingkungan atau dalam tanda kutip bukan karena dapat bully dari orang lain, enggak, tapi dia punya trauma masa lalu yang sampai hari ini dia belum selesai dengan masalah itu ada nggak sih? Ya banyak sih kalau yang kayak gitu ya, dan memang tiap orang punya perjuangannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa yang kayak mendikte dia harus segera selesai dengan traumanya
bulan apa misalnya kayak gitu kan, karena dia udah bertahun-tahun. Ada yang kalau misalkan aku lihat secara pribadi itu masalahnya sangat-sangat kompleks sih itu kan. Dan kalau aku membayangkan diri aku di posisi dia, wah itu aku nggak kuat kayak gitu kan. Tapi ternyata justru dia bisa melanjutkan hidupnya lagi setelah dia punya support system yang lebih baik dari lingkungan yang dulu gitu kan. Ya itu sesuatu yang kalau aku sendiri ngelihatnya mukjizat ya setelah aku dengar yang kayak gitu kan. Tapi ada juga dari sisi aku pribadi, walaupun aku nggak akan ngejudge orang, setiap masalah menurut aku itu penting ya. Jadi nggak ada masalah yang kecil atau masalah yang sepele gitu kan. Tapi kalau aku boleh bandingkan orang yang tadi aku ceritakan dengan orang yang selanjutnya ini, masalahnya tuh nggak sebesar yang itu gitu kan. Ya ternyata dia butuh waktu yang sangat lama untuk overcome the inner trauma gitu yang ada di dirinya. Karena berarti inti dari permasalahan kesehatan mental ini adalah support system ya, dan I Smile for You hari ini hadir untuk bagaimana kita jadi support system untuk teman-teman itu ya. Betul Kak? Betul Kak? Iya. Iya, jadi tapi kompleks juga sih, nggak yang harus semuanya tuh berhubungan dengan support system, karena balik lagi support system itu kan eksternal ya, dan yang menentukan kita bisa lanjut atau enggak itu sebenarnya internal kita juga gitu. Jadi makanya aku selalu kasih pesan harus balance antara self love dan support atau sosialnya lah ya, karena kita nggak mungkin hidup tanpa orang lain, tapi kita juga nggak mungkin hidup dengan selalu menyenangkan orang lain atau menjadi orang lain demi orang lain gitu. Ya kayak kan kalau setahuku kan kayak yang kasus Chester itu kan, Chester itu ngalamin gangguan kesehatan mental dan dia temenan sama Chris Cornell, dan Chris Cornell juga bunuh diri kan sama karena gangguan kesehatan mental. Karena udah si Chester-nya belum selesai mungkin ya dengan permasalahannya, dia belum bisa mengalahkan permasalahannya itu. Kemudian dia ketemu support system yang juga temennya juga nggak bisa support dia dan bunuh diri pada akhirnya, jadi dia juga kepikiran untuk itu. Nah sekarang nih di masa pandemi aku pikir aku juga sebagai ya orang biasa mungkinnya mengalami ada tekanan berlebih ketika di masa pandemi. Yang dulu kalau aku punya masalah di rumah atau aku punya masalah dengan diriku tuh aku akan coba ngobrol ke orang lain. Sedangkan sekarang lagi pandemi nih ya, lagi pandemi itu ngaruh nggak sih Kak dari yang I Smile for You hari ini lihat, apakah itu ngaruh juga nggak, jadi dia nggak bisa cerita ke orang lain? Terus kan kadang-kadang beda ya, by phone, by Zoom, kita gini juga kita mungkin ngobrol lah ini terkesan dalam tanda kutip rame ya, padahal aku pikir akan lebih rame kalau kita ngobrol langsung, ketemu langsung. Karena itu ngaruh nggak sih Kak? Nah, ini balik lagi, makanya isu kesehatan mental tuh nggak bisa kita generalisir terus dibawa secara masif. Makanya Smile for You kalau gerak tuh selalu kayak personal gitu, karena pada kenyataannya tiap orang itu berbeda, sensitivitasnya berbeda. Mungkin dari Indra ngerasa kayak, aduh kalau aku ketemu langsung lewat maksudnya interaksi langsung itu lebih ramai lagi daripada Zoom kayak gini kan. Tapi buat orang-orang yang mungkin pemalu, yang selama ini kayak nggak suka keluar rumah, mungkin sangat tertolong dengan kondisi pandemi kan. Ya, jadi situasi itu benar-benar situasional ya, tergantung orangnya kayak gitu. Benar, kayak aku kan memang orang yang sehari nggak ketemu orang untuk ngobrol tuh stres. Mendingan ketemu orang cuman ejek-ejekan, ketawa-ketawa doang, tapi itu jadi self healing. Ada interaksi. Gitu. John, lu mau nanya? Lu kayaknya punya banyak masalah mental. Sama yang kayak kakak bilang tadi kan, kesehatan mental ini kan hal yang tabu. Nah, hal yang tabu itu kan seringkali didefinisikan oleh banyak orang itu macam-macam liar gitu kan. Orang punya definisi masing-masing terkait mentalnya pada akhirnya. Kenapa ya? Karena edukasinya kan tabu. Cuman kan yang aku rasakan hari ini, edukasi dari kesehatan mental ini kan lebih maju ya daripada edukasi di seks gitu kan. Kayaknya edukasi terkait kesehatan mental ini orang hari ini sudah banyak
mendapatkan akses terhadap informasi itu. Apakah buat di skizofrenia atau mental illness atau bipolar atau apa, walaupun sebenarnya tidak boleh kita mendiagnosis diri kita sendiri. Tapi kan, aduh gue panas nih, kayaknya akan demam deh. Sebelum demam itu kayaknya kan kita akhirnya bisa, aku harus jaga kesehatan. Nah, kalau menurut kakak nih yang di bidang bergerak di ranah edukasi itu, apakah kita memandangnya sama Kak? Kalau hari ini ya orang sudah mulai aware atau memang masih tantangannya selain edukasi yang merata, apa masih banyak tantangan terkait edukasi mental health ini Kak? Oke, kalau aku boleh jujur ya, sebenarnya tantangannya itu bukan di masalah stigma lagi, tapi lebih kayak ke arah apakah orang tuh mau memang membuka diri untuk meminta pertolongan atau membantu orang lain. Karena kita tahu kalau misalnya kita salah ngomong ke orang lain, wah nanti bisa jadi berabe kan, ya kan? Jadi orang takut buat memberi pertolongan. Di sisi lain, ketika orang nggak ada yang nolongin, aduh aku mau minta tolong ke siapa ya? Padahal kan aku juga mau ke profesional, kadang aku nggak punya akses, misalnya uangnya nggak ada, atau misalnya dilarang keluarganya. Banyak banget faktor beberapa orang itu nggak bisa mengakses ke profesional ya karena mungkin situasi dia nggak memungkinkan untuk ke profesional dalam artian dari segi uang, terus dari segi apa namanya keluarganya itu ada yang menghalangi, ya mau gimana lagi kan, dia butuh support juga, tapi bingung saking orang ini nggak ada yang berani gitu loh untuk membantu. Wah itu sih yang menjadi tantangan saat ini menurut aku, bukan masalah stigma oh kesehatan mental tuh sesuatu yang kayak negatif lah, kayak bahaya atau apa ya kalau kita bicarain tuh jadi aib gitu kan. Enggak, sekarang enggak ke situ lagi, tapi kayak gimana orang ini sama-sama bersinergi, kalau dia butuh bantuan dia harus berani, kalau misalnya orang lain butuh bantuan dia juga bisa berani untuk membantu kayak gitu. Kak, aku terakhir kamu nanya Kak, ini mah advice nih Kak. Oh punya temanku ini energinya nggak habis-habis ya Kak. Dia energinya ada terus gitu kan. Kemudian kita juga namanya circle kan Kak menganggap wah sebenarnya ini ada gangguan tapi kita ajak buat ke profesional kan nggak mungkin juga kan nggak mungkin lu tuh keganggu mental lu harus ke ini ke sana ke psikiater kan nggak mungkin juga kan kayak pokoknya segala ciri apa definisi yang kita baca di internet short semuanya itu ada di diri dia gitu kan itu gua loh bukan bang. Nah kakak pernah kalau punya teman kayak gitu apa yang kakak lakuin? Oke, kalau karena kita menjauh jadinya karena dia toksik gitu loh. Oke. Sebenarnya ini balik lagi ya ke orangnya. Jadi yang berhak untuk menentukan ke profesional butuh bantuan itu ya orang itu sendiri. Dan sayangnya kalau dia nggak sadar kalau dia butuh bantuan ya itu mungkin akan ada kayak apa namanya keterlambatan. Misalnya nih kita tahu orang itu kelihatan depresi, dia ngurung diri sampai berbulan-bulan, kan dia butuh sesuatu kan. Kalau aku jadi temennya, aku akan tawarkan, bukan menyuruh, tapi menawarkan. Apa kamu butuh bantuan sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan dia udah cerita dan aku akan jujur apakah aku bisa ngebantu atau enggak. Dan kalau misalnya aku nggak bisa bantu ya aku akan ngomong sepertinya kamu butuh bantuan orang lain yang mungkin lebih paham soal ini kayak gitu. Ya nggak mungkin kan kalau misalnya nih kalian punya problem soal bengkel deh, tapi nanyanya sama tukang masak, nggak mungkin kan? Ya kalian pasti harus nemuin tukang masak, bengkelnya kan, kayak gitu. Ya gitulah kira-kira. Ini terakhir dariku nih Kak, sebetulnya dari awal terbentuknya I Smile For You itu apa impact atau tujuan yang diharapin dari semakin sekarang kan pasti relawan makin banyak ya, kemudian impact apa sih sebetulnya yang diharapin dari I Smile For You itu? Kalau dari aku pribadinya sih, aku berharap lingkungan yang semakin kondusif itu akan jadi bekal yang baik ya untuk generasi yang akan datang, artinya untuk anak aku lah nanti kalau di masa depan tuh lebih kondusif kan lingkungannya. Tapi kalau secara luas,
kesehatan mental itu saling mempengaruhi, walaupun nggak menular ya. Tapi kalau misalkan aku ngerasa nggak sehat, terus aku bekerja dengan sekelompok tim, itu pasti akan mempengaruhi kinerja tim dan well-being tim. Kedepannya kan seperti itu kan. Jadi saling sadar dengan kesehatan kita, baik fisik atau mental, itu akan membantu kita untuk menjaga satu sama lain. Gitu. Oke. Menarik. Ini aku jadi banyak tahu tentang permasalahan kesehatan mental ya, terutama yang paling penting adalah kita harus bisa coba untuk lihat diri kita sendiri, apakah kita butuh bantuan atau enggak. Kemudian juga kita juga harus bisa lebih dalam tanda kutip aware ya, sebetulnya lebih care sama orang lain. Gue lihat ada masalah di temen atau orang sekitar kita, ya kita minimal menawarkan ya, lu lagi butuh bantuan ya gitu. Itu tuh tindakan-tindakan kecil yang hari ini sebetulnya bisa menekan permasalahan kesehatan mental untuk sampai bunuh diri ya. Jadi ini buat teman-teman yang nonton YouTube kita, podcast abal-abal kita, jangan lupa belajar kalau care sama lingkungan kita. Jangan pernah berpikiran masalah orang itu ya itu mah masalah lu, bukan masalah gua juga punya masalah diri. Nah, enggak gitu. Masalah gue yang paling berat, Shopee Pay Later harus dibayar tanggal 25. Nah, ada closing statement Kak, buat kita atau apa? Buat teman-teman yang teman-teman terutama yang nonton. punya gangguan kesehatan mental. Seriusan. Benar. Oke. Buat semua siapapun itu yang ada di luar sana, kalau kalian memang butuh bantuan, jangan ragu untuk mencari bantuan sekarang. Kalian sangat beruntung karena komunitas itu udah banyak sekali kan yang mau untuk bergerak lah ya, intinya care dalam isu ini. Yang terpenting sebenarnya ketika kita mau mencari support system itu adalah membangun jaringan. Jaringan di sini adalah bukan banyaknya kuantitas orang yang kita punya ya sebagai support system, tapi chemistry yang ada di orang-orang itu harus dapat. Jangan sampai kalian punya banyak teman, tapi ketika kalian butuh bantuan nggak tahu mau kemana. Nah itu sih menurut aku. Benar. Punya teman tuh harus gak usah terlalu banyak, sedikit aja. Jangan seneng-seneng sama orang lain, susah-susah sama kita, janganlah. Tapi dalam artian sedikit itu bukan 1-2 ya, karena maksudnya kan kita hidup pasti ada sesi di mana teman kita juga mungkin punya masalahnya sendiri. Jadi menurut aku terbuka dengan banyak orang itu nggak ada salahnya. Yang penting itu jangan mencari kuantitas, tapi kayak kuantitas itu diiringi kualitasnya juga gitu. Jangan cuma asal temenan aja ya, tapi juga harus punya saling impact bagus ke masing-masing. Benar. Teman, ini kita ke batas waktu, obrolan yang menarik gitu. Terus, ini gimana sih caranya kalau saya mau jadi relawan atau jadi audiensnya I Smile For You? Ya, Kak. Kalau misalnya teman-teman mau jadi relawan sih bisa pantengin Instagramnya I Smile For You, itu ada di link profile. Kita lagi butuh tenaga seperti apa gitu, desainer atau IT gitu. IG-nya iya, IG-nya I Smile For You @ismile4you_org. Oke. Kalau jadi audiens, kalau mau jadi audiens ya kalian tinggal berinteraksi aja, boleh ke DM, tapi mungkin sorry banget kalau DM tuh ada prioritas listnya. Kalau mungkin yang kayak teman-teman punya indikasi butuh curhat dan lain-lain, ya kita akan tanggapi lebih cepat. Tapi kalau beberapa kerjasama kayak gitu-gitu itu kadang agak numpuk ya karena saking banyaknya DM, sorry banget. Tapi kita berusaha untuk hadir di di tengah teman-teman butuhnya apa gitu sih. Oke, makasih banget Kak Vika atas ilmu sama waktunya. Mohon maaf jadi kita ganggu. Banyak banget yang akhirnya kita jadi tahu terkait dengan permasalahan kesehatan mental ini. Dan yang paling penting buat teman-teman, setiap orang punya masalah dan jangan pernah berpikiran kamu nggak punya teman. Kamu selalu akan punya teman yang akan bisa bantu kalian. Jadi jangan takut, jangan malu untuk minimal ceritain apa yang jadi permasalahan kamu. Siapa tahu teman kamu bisa bantu, dengan catatan kamu pilih teman yang benar, yang buat kamu ceritain permasalahan kamu dan minta tolong. Begitu Kak Vika,
Terima kasih atas waktunya, Kapika. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Sukses terus sama Smile for You. Salam buat relawan, teman-teman, kemudian audiens yang di Smile for You. Jangan lupa follow IG-nya Smile for You. Subscribe podcast channel di IPRC apa? Oh, IPRC aja. Terima kasih atas waktunya. Makasih banget. Ya, terima kasih juga. Senang. Kayaknya lebih bagus gua sama Jona. Kita ganti aja hostnya lah. Bikin baru aja. Bikin baru aja. Gimana kalau bagus?